Sebuah ruang rapat besar, Kang Deddy Mulyadi, Bupati Garut yang dikenal tegas, sedang duduk di kursinya dengan wajah serius. Di sekelilingnya ada jajaran pejabat pemerintahan termasuk kades, kepala desa, yang baru saja ditunjuk. Seorang pria parubaya bernama Pak Naryo. Kang Deddy Mulyadi, dengan suara serius. Saya sudah menerima laporan tentang kalian, Pak Naryo. Saya ingin tahu langsung dari Anda. Benarkah Anda memiliki 7 istri? Pak Naryo tampak gelisah, matanya berkedip cepat dan ia mengatur napas sebelum menjawab. Pak Naryo, gugup. Pak Bupati, saya memang punya 7 istri. Tapi semuanya sesuai dengan adat dan agama kami. Tidak ada yang salah, Pak. Kang Deddy Mulyadi. 7 istri? Apa Anda tahu bahwa ini melanggar aturan yang berlaku di pemerintah daerah? Anda seorang kepala desa, harus memberi contoh yang baik. Kalau Anda sudah berkeluarga, Anda harus memimpin dengan bijak. Suasana semakin tegang. Para pejabat lain di ruangan itu saling pandang, beberapa menggelengkan kepala. Kang Deddy Mulyadi berdiri dan menghadap Pak Naryo. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan, Kang Deddy Mulyadi keluar dari ruang rapat dengan langkah cepat dan ekspresinya penuh amarah. Ia berjalan menuju lobi, diikuti oleh staf-stafnya. Staf 1 berbisik pada yang lain. Apa benar Pak Naryo dipecat? Nggak bisa disangkal sih. Memang nggak pantas punya istri sebanyak itu kalau jadi pemimpin. Staf 2 khawatir. Tapi kan ini urusan pribadi, Pak. Gimana kalau masyarakat Garut nanti marah? Kang Deddy menghentikan langkahnya, menatap tajam ke arah staf-staf yang berbisik. Suasana jadi hening. Kang Deddy Mulyadi, dengan nada tinggi. Tugas seorang pemimpin adalah memberi contoh. Kalau dia tidak bisa menghormati aturan yang ada, apalagi bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bagaimana dia bisa memimpin, selesaikan masalah ini dengan cepat? Pak Naryo duduk di kursi kades dengan wajah cemas. Dia menerima telepon dari atasannya yang memberitahukan keputusan terakhir Bupati Garut, yang tidak bisa diganggu-gugat. Pak Naryo terkejut di telepon. Benarkah saya dipecat, Pak? Apa yang salah dengan keputusan saya? Semua istri saya sudah dipilih dengan baik. Atasan Pak Naryo. Di telepon tegas. Pak Naryo, Bupati sudah mengambil keputusan. Anda tidak bisa memimpin lagi. Anda harus segera mengundurkan diri. Pak Naryo menutup telepon dan terdiam. Di luar jendela, warga mulai berdatangan, mendengar berita tentang pemecatan ini. Mereka terlihat kecewa dan marah. Pak Naryo duduk di meja makan, di hadapan istri-istrinya. Keheningan menyelimuti rumah itu. Istri-istri Pak Naryo saling pandang, khawatir tentang masa depan mereka. Istri 1 dengan cemas. Pak, apa yang akan terjadi dengan kita sekarang? Semua orang tahu kita punya banyak anak, dan hidup di desa ini pasti jadi sulit setelah pemecatan itu. Pak Naryo terdiam, menundukkan kepala. Saya sudah gagal jadi contoh. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Di desa, warga berkumpul di warung kopi. Pembicaraan tentang pemecatan Pak Naryo menghangat di antara mereka. Beberapa warga setuju dengan tindakan bupati, tetapi yang lain merasa keputusan itu terlalu berat. Warga 1 menyuarakan pendapat. Pak Naryo itu pemimpin yang baik, selama dia bekerja keras untuk desa kita. Kalau soal istri, itu urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan kinerja. Warga 2 agak kesal. Tapi seorang pemimpin harus menjadi teladan. Kalau punya banyak istri, bagaimana bisa memberi contoh yang baik? Jangan sampai Garut tercoreng karena ini. Kang Deddy Mulyadi duduk di ruang kerjanya, melihat berita viral yang sudah menyebar di media sosial. Ia tampak tenang, meskipun keputusan ini menimbulkan banyak reaksi dari publik. Kang Deddy Mulyadi monolog dengan tegas. Tugas saya bukan hanya mengurus pembangunan, tapi juga membentuk masyarakat yang lebih baik. Seorang pemimpin tidak boleh membiarkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Saya tidak akan mundur dari keputusan ini. Bersambung, keputusan Kang Deddy Mulyadi,
Apakah berakhir dengan kemenangan atau kontroversi? Kang Deddy Mulyadi sedang duduk di meja kerjanya, membaca surat-surat yang masuk. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka, dan masuklah asisten pribadi Bupati, seorang wanita muda yang tampak tegas dan cermat. Asisten pribadi dengan cepat. Pak Bupati, ada beberapa pemberitaan yang mulai menyebar di media sosial. Masyarakat banyak yang tidak setuju dengan keputusan Anda memecat Pak Naryo. Kang Deddy Mulyadi menatap serius ke arah layar ponsel yang menunjukkan berita viral tentang pemecatan Pak Naryo. Warga desa, terutama dari kampung halaman Pak Naryo, ramai membela kepala desa mereka. Kang Deddy Mulyadi dengan nada tenang namun tegas. Ini bukan soal pendapat pribadi, ini soal aturan dan contoh yang harus diberikan oleh seorang pemimpin. Tidak ada ruang untuk melanggar norma yang sudah ada. Asisten pribadi mencoba menenangkan. Tapi banyak yang melihat ini sebagai persoalan pribadi, Pak. Terutama soal poligami yang masih banyak dipraktikkan di daerah tertentu. Banyak yang merasa keputusan Anda terlalu keras. Kang Deddy Mulyadi menghela napas panjang, lalu mengangguk. Ia tahu tantangan ke depan tidak mudah. Pak Naryo duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Istri-istrinya duduk di sekelilingnya. Warga desa tampak mulai berdatangan untuk memberikan dukungan moral. Istri dua khawatir. Pak, bagaimana kita bisa menghadapi ini? Banyak warga desa yang sudah mulai mencemooh kita. Anak-anak juga sudah mendengar kabar ini. Apa yang akan kita lakukan? Peak Naryo. Dengan penuh penyesalan. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Ini terjadi begitu cepat. Saya hanya ingin melindungi keluarga dan desa, tapi kini semuanya hancur. Tiba-tiba, suara dari luar terdengar. Beberapa warga desa mulai berteriak mendukung Pak Naryo, menganggap keputusan bupati terlalu ekstrem. Warga 3 teriak dari luar. Kita harus berdiri bersama Pak Naryo, ini soal hak pribadi. Kalau kita ikut aturan yang ketat, banyak orang desa yang akan terluka. Pak Naryo berdiri di depan kantor desa yang kini penuh dengan warga yang berkumpul. Mereka membawa spanduk yang mendukungnya. Beberapa warga terlihat marah dan meminta keadilan. Warga 4 berteriak, Pak Naryo bekerja keras untuk desa ini. Tidak ada yang salah dengan istri-istri beliau. Kenapa harus dihukum hanya karena adat yang telah ada sejak lama? Pak Naryo mengangkat tangan untuk meminta perhatian. Suasana jadi hening. Pak Naryo dengan suara berat. Saya tidak ingin masalah ini semakin besar. Tapi saya juga tidak ingin desa ini hancur hanya karena kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab. Jika saya salah, saya akan terima. Tapi beberapa warga masih tidak terima. Bahkan ada yang berencana mengadakan aksi besar di depan kantor Bupati Garut untuk membela Pak Naryo. Di sebuah kedai kopi yang ramai, beberapa warga desa Garut tengah berdiskusi mengenai keputusan Bupati. Mereka merasa kecewa dan marah dengan tindakan Kang Deddy Mulyadi. Warga 5 dengan emosi. Ini tidak adil, Pak Naryo sudah banyak membantu desa ini. Kalau cuma karena masalah istri, kenapa harus dihukum seperti itu? Kita harus turun ke jalan buat Bupati tahu betapa salahnya keputusan ini. Warga 6 setuju. Betul, kita harus mempertahankan adat dan hak pribadi. Jangan sampai Garut jadi tempat yang melarang perbedaan. Kedai kopi itu menjadi tempat pertemuan bagi mereka yang mendukung Pak Naryo. Gerakan untuk membela Pak Naryo mulai berkembang pesat. Kang Deddy Mulyadi memulai harinya dengan menatap layar komputer yang menampilkan berbagai komentar dan petisi yang mulai beredar di media sosial. Suasana kantor bupati menjadi tegang karena tekanan yang datang dari berbagai sisi. Kang Deddy Mulyadi berbicara pada staf-stafnya. Pak Naryo tidak bisa jadi contoh yang baik jika ia terus bertindak seperti ini. Saya sudah mengambil keputusan dan tidak akan mundur. Staf 1 melihat situasi yang berkembang. Pak, jika ini terus berlanjut, bisa jadi masalah besar. Banyak warga yang mulai marah, bahkan ada yang mengancam akan melakukan protes besar-besaran. Kang Deddy tampak berpikir sejenak. Kang Deddy Mulyadi dengan serius. Keputusan saya tetap,
Tapi kita harus cari jalan keluar yang baik. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang bagaimana kita bisa menjaga integritas pemerintah di daerah ini. Saya akan bicara dengan Pak Naryo secara langsung untuk mencari solusi. Pak Naryo datang ke kantor bupati dengan wajah yang penuh harapan, meskipun tahu ia berada dalam posisi sulit. Kang Deddy Mulyadi menatapnya dengan serius. Kang Deddy Mulyadi, dengan tenang. Pak Naryo, saya ingin kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Saya tahu Anda ingin yang terbaik untuk desa ini. Tapi Anda juga harus mengerti bahwa keputusan saya adalah demi menjaga moral dan integritas di Garut. Pak Naryo, dengan penuh rasa hormat. Saya minta maaf jika apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan harapan Bapak. Saya hanya berusaha menjalankan kehidupan sesuai dengan adat kami. Kang Deddy Mulyadi, melunak sedikit. Saya mengerti Pak Naryo, tapi kita harus mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Saya akan memberikan kesempatan Anda untuk menjelaskan kepada warga desa, dan kita akan cari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Pak Naryo dapat mempertahankan posisinya sebagai Kades, ataukah Kang Deddy Mulyadi akan tetap teguh pada keputusan pemecatannya? Suasana di ruang rapat Bupati Garut tegang. Di meja rapat, terlihat Kang Deddy Mulyadi bersama beberapa stafnya. Pak Naryo duduk di seberang meja, terlihat tegang, tapi ia berusaha untuk tenang. Kang Deddy Mulyadi dengan serius. Pak Naryo, saya ingin kita berbicara secara terbuka. Apa yang Anda lakukan tentu bukan hanya berdampak pada Anda, tapi juga pada masyarakat Garut. Peraturan dan norma yang ada harus dijaga demi kebaikan bersama. Pak Naryo, dengan suara rendah namun tegas. Saya tahu Bapak sangat menjaga moralitas dan norma yang berlaku. Tapi saya juga ingin Bapak memahami bahwa adat kami sudah turun-temurun seperti ini. Poligami bukanlah hal baru bagi kami di desa. Kang Deddy Mulyadi menatap Pak Naryo dengan tajam. Namun ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Di Garut, kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berkembang tanpa batas. Pak Naryo menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Pak Naryo, dengan tegas. Saya siap untuk bertanggung jawab atas semua keputusan saya, Pak. Namun saya juga meminta keadilan untuk saya dan keluarga saya. Saya percaya saya masih bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat desa. Di sebuah tempat pertemuan warga Garut, beberapa tokoh masyarakat berkumpul. Mereka berdebat keras tentang keputusan bupati yang akan menentukan nasib Pak Naryo. Suasana menjadi semakin panas karena banyak warga yang membela Pak Naryo dan menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tokoh masyarakat satu berbicara dengan lantang. Kita sudah lama hidup dengan adat dan budaya kita. Kenapa tiba-tiba harus ada aturan yang memaksa kita untuk meninggalkan tradisi yang sudah ada? Tokoh masyarakat dua menanggapi dengan keras. Tapi poligami itu kan sudah ada aturannya, ada batasannya. Kalau Pak Naryo bisa menjaga keluarganya, apa salahnya? Kenapa kita harus dipaksa mengikuti apa yang diputuskan orang luar? Warga yang terpecah semakin emosional. Beberapa mulai berteriak, sementara lainnya mulai menyusun rencana untuk mengadakan protes besar-besaran di depan kantor Bupati Garut. 2 hari setelah pertemuan di ruang rapat, suasana kantor Bupati Garut semakin panas. Kang Deddy Mulyadi merenung di mejanya, memikirkan langkah selanjutnya setelah pertemuan yang berlangsung sengit. Ia menyadari bahwa tak hanya keputusan politik yang harus diambil, tetapi juga pendekatan moral yang tepat. Kang Deddy Mulyadi berbicara kepada salah satu staf. Saya tidak ingin membuat masalah ini semakin besar, tapi saya juga tidak bisa membiarkan warga merasa bahwa kita mengabaikan norma dan peraturan yang ada. Ini ujian moral yang besar. Staf Bupati yang sudah lama bekerja dengan Kang Deddy mengangguk dengan bijak. Staf satu menanggapi, Pak, mungkin kita harus melihat ini dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Kita tidak bisa hanya melihat dari aturan, tapi juga bagaimana keputusan ini akan memengaruhi kehidupan Pak Naryo dan keluarganya. Kang Deddy tampak berpikir dalam-dalam,
seolah mencari solusi yang dapat memecahkan dilema yang ada. Warga desa mulai berkumpul di depan kantor Bupati Garut, membawa spanduk yang mendukung Pak Naryo. Ada yang meneriakan keadilan untuk Pak Naryo, dan jangan halangi hak kami. Aksi ini menjadi semakin besar dan lebih terorganisir. Warga satu berteriak penuh semangat. Pak Naryo sudah melakukan yang terbaik untuk desa ini. Kita tidak akan membiarkan beliau dijatuhkan hanya karena pilihannya dalam hidup. Warga dua melanjutkan. Ini adalah masalah adat dan hak pribadi. Kita semua harus bersatu untuk melawan ketidakadilan ini. Kepala desa lain yang hadir melihat situasi ini dan mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa mulai merasa khawatir jika ketegangan ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan masalah lebih besar bagi daerah Garut. Setelah mendengar protes besar-besaran di luar kantor bupati, Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk mengundang Pak Naryo kembali untuk pertemuan lain yang lebih terbuka. Kang Deddy Mulyadi dan Pak Naryo duduk berhadapan, kali ini dengan suasana yang lebih tenang. Kang Deddy Mulyadi, dengan suara yang lebih lembut. Pak Naryo, saya tahu Anda berjuang untuk keluarga Anda, tapi saya harus memastikan bahwa keputusan ini bisa membawa kebaikan bagi masyarakat Garut. Pak Naryo, berbicara penuh harap. Pak, saya mohon, beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa tetap menjadi pemimpin yang baik meski dalam keadaan ini. Jangan hukum saya hanya karena saya berbeda. Kang Deddy Mulyadi, setelah berpikir sejenak. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk Anda. Namun mari kita bekerja sama untuk menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak. Jika kita terus terbelah, kita tidak akan pernah bisa maju. Apakah Pak Naryo akan tetap menjadi kades, ataukah Kang Deddy Mulyadi akan tetap mempertahankan keputusan pemecatannya? Kang Deddy Mulyadi terlihat lebih serius saat ia memimpin rapat dengan beberapa tokoh masyarakat Garut. Suasana tegang karena mereka harus mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak terkait kasus Pak Naryo. Mereka sedang mencari solusi yang lebih baik bagi Garut. Kang Deddy Mulyadi, dengan suara penuh kewibawaan. Kita perlu mencarikan solusi agar masalah ini bisa diselesaikan secara adil. Saya tidak ingin Garut tercabik-cabik oleh perdebatan ini. Kita semua perlu bekerja sama untuk menjaga keharmonisan di masyarakat. Tokoh masyarakat satu dengan penuh keyakinan. Pak Deddy, kami ingin memperjuangkan hak Pak Naryo. Kita tahu peraturan yang ada, tapi masalah ini sudah jadi urusan adat yang lama berlaku. Kita harus bisa menerima perbedaan ini. Tokoh masyarakat dua dengan serius. Tapi apa gunanya norma kalau kita hanya mengikuti apa yang sudah ada tanpa mempertimbangkan masa depan? Kita perlu melihat lebih jauh. Pak Naryo kembali dipanggil untuk berbicara dengan Kang Deddy di ruang kerja Bupati Garut. Kali ini suasananya lebih penuh harapan. Kang Deddy Mulyadi memandang Pak Naryo dengan serius. Pak Naryo, saya ingin melihat apakah Anda bersedia mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Kita tidak bisa hanya mementingkan satu pihak saja, tapi bagaimana kalau kita menemukan jalan tengah? Bagaimana jika Anda mengurangi jumlah istri dan mulai berfokus pada kepemimpinan yang lebih baik? Pak Naryo, dengan berat hati. Saya ingin menjadi pemimpin yang dihormati, Pak. Tapi ini adalah bagian dari adat kami. Saya tak tahu apakah saya bisa membuat keputusan seperti itu. Pak Naryo terlihat sangat bingung. Dia merasa dilema antara mempertahankan tradisi atau mengikuti aturan yang lebih modern dan tegas. Kang Deddy Mulyadi, lebih lembut. Saya mengerti bahwa ini berat. Tapi kita harus berpikir tentang masa depan Garut. Apakah Anda bersedia untuk berkompromi dan melakukan sesuatu yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat? Di luar kantor bupati, warga Garut masih berdebat dengan keras mengenai keputusan yang akan diambil oleh Kang Deddy. Beberapa warga mendukung Pak Naryo, sementara yang lainnya berpendapat bahwa tradisi harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Warga satu berteriak dengan penuh semangat. Ini masalah hak pribadi. Pak Naryo harus tetap memimpin desa kami. Jangan karena aturan baru kita merusak adat yang sudah turun-temurun. Warga dua, dengan penuh rasa kecewa.
Tapi Pak Naryo harus sadar bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal kuantitas, tapi kualitas. Bagaimana bisa memimpin dengan adil jika hidup dengan banyak istri? Apa pesan yang ingin kita berikan kepada generasi muda? Setelah hari penuh ketegangan, Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat yang lebih tua untuk mencari solusi yang lebih bijaksana. Mereka berkumpul di ruang pertemuan di rumah dinas Bupati. Kang Deddy Mulyadi menghimpun warganya dengan tenang. Saya percaya, kita harus mengutamakan kepentingan Garut lebih dari kepentingan pribadi. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang tradisi yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tokoh masyarakat tua mengangguk setuju. Betul Pak Deddy, kita sudah banyak melihat perubahan. Kita harus menjaga keharmonisan dan memastikan bahwa kita tetap bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Suasana semakin tenang karena akhirnya warga bisa menerima bahwa perubahan harus dilakukan demi masa depan yang lebih baik. Setelah diskusi panjang, keputusan mulai menemui titik terang. Kang Deddy akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi Pak Naryo untuk tetap menjabat, namun dengan beberapa syarat yang harus dipatuhi, salah satunya adalah mengurangi jumlah istri demi menciptakan kepemimpinan yang lebih bijaksana. Kang Deddy Mulyadi, dengan nada lebih santai namun tetap tegas. Pak Naryo, saya memberikan kesempatan sekali lagi untuk Anda. Namun ini adalah ujian untuk Anda, agar lebih bijaksana dalam memimpin. Anda harus mengubah cara pandang Anda tentang kepemimpinan yang lebih sesuai dengan aturan. Pak Naryo, dengan sedikit lega. Saya bersedia, Pak. Saya akan melakukan perubahan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pak Naryo tampak terharu karena akhirnya bisa melihat harapan untuk tetap mempertahankan jabatannya. Bagaimana perubahan ini akan memengaruhi masa depan Garut? Apakah Pak Naryo akan bisa memimpin dengan bijaksana? Tunggu kelanjutan kisah ini, kakak. Pagi itu, suasana di kantor Bupati Garut terlihat berbeda. Kang Deddy Mulyadi memimpin rapat terakhir mengenai kasus Pak Naryo. Semua pihak yang terlibat sudah diundang untuk mendengarkan keputusan final. Kang Deddy Mulyadi, dengan serius. Kita sudah melakukan diskusi panjang dan mencari solusi terbaik. Sebagai pemimpin, kita harus menjaga keharmonisan antara aturan dan tradisi. Hari ini adalah saat yang menentukan untuk Garut. Tokoh masyarakat tua, dengan tegas. Pak Deddy, kami mendukung keputusan ini. Perubahan memang diperlukan, tapi kita tidak bisa memaksakan semuanya begitu saja tanpa memahami akar masalahnya. Warga satu bersemangat. Saya setuju, Garut harus maju, tapi tidak dengan cara melupakan tradisi. Kami percaya Pak Naryo akan bisa berubah. Pak Naryo, dengan hati yang lebih lega berdiri di depan warganya. Hari ini adalah momen penting di mana ia akan mengumumkan keputusan yang telah diambil. Pak Naryo berbicara dengan rendah hati. Saya tahu saya tidak sempurna dan saya pernah salah. Tapi saya berjanji akan menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Saya akan mengurangi jumlah istri saya dan fokus pada kemajuan desa kita. Warga dua menanggapi dengan tegas. Kami ingin melihat perubahan nyata, Pak. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda bisa memimpin dengan adil dan bijaksana. Suasana mulai tegang, namun sebagian besar warga tampak menerima dan memberikan kesempatan pada Pak Naryo untuk membuktikan diri. Setelah pertemuan dengan warga, Kang Deddy mengajak Pak Naryo untuk berbicara empat mata. Kang Deddy Mulyadi, dengan tegas namun penuh perhatian. Pak Naryo, ini adalah langkah besar untuk Anda. Anda sudah menerima tantangan dan berjanji untuk berubah. Sekarang buktikan pada kami bahwa Anda bisa menjaga kepercayaan ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pak Naryo dengan penuh keyakinan. Saya akan buktikan, Pak. Ini adalah waktu saya untuk berubah dan memberikan yang terbaik untuk Garut. Beberapa minggu setelah keputusan itu, perubahan mulai terlihat di desa Pak Naryo. Ia telah mengurangi jumlah istri, berfokus pada kepemimpinan yang lebih bijaksana, dan mulai mendengarkan aspirasi warganya dengan lebih terbuka. Warga tiga melihat perubahan yang positif. Saya rasa Pak Naryo benar-benar berusaha. Desanya sekarang lebih maju dan lebih damai.
Ini adalah perubahan yang bagus. Warga 4, setuju. Betul, Pak. Dia tidak hanya mengurangi jumlah istri, tapi juga mulai lebih peduli pada kebutuhan masyarakat. Ini yang kita harapkan. Di akhir cerita, Kang Deddy Mulyadi mengunjungi Pak Naryo untuk memberikan apresiasi atas usaha dan perubahan yang telah dilakukan. Kang Deddy Mulyadi tersenyum. Saya bangga dengan apa yang Anda capai, Pak Naryo. Anda telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, meskipun sulit. Teruslah menjadi pemimpin yang bijaksana dan jaga nama baik Garut. Pak Naryo, dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Deddy. Tanpa bantuan dan kepercayaan Anda, saya mungkin tidak bisa melakukan semua ini. Pak Naryo akhirnya merasa bahwa perjalanan hidupnya sebagai pemimpin benar-benar baru dimulai. Dengan langkah-langkah kecil namun penuh makna, ia bertekad untuk memimpin Garut dengan lebih baik lagi. Kita semua belajar bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran diri dan komitmen untuk menjadi lebih baik. Mari kita semua belajar dari kisah ini. Bagaimana dengan Garut? Apakah ada banyak pemimpin yang bisa membawa perubahan positif? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Besoknya.